Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia. Saya akan menjelaskan pertemuan kita pada kali ini yaitu tentang e-commerce. Yang pertama, mengapa perlu e-commerce? Yang kedua, e-commerce di Indonesia dan pengaruh di bawahnya. Yang ketiga, berpindahnya transaksi belanja offline menjadi online. Yang keempat, semakin mudah dan murahnya pembelian produk impor premium. Dan yang kelima, e-commerce toko serba ada. Selanjutnya, batasan dan kegiatan e-commerce. Yang pertama, secara teknis itu terbagi menjadi 5, yaitu belum adanya standarisasi keamanan transaksi, lalu kurangnya bandwidth untuk koneksi, terus mahalnya biaya akses, kemudian infrastruktur dan kompatibilitas perangkat, yang terakhir tool pengembang e-commerce. Yang kedua, non teknis, ada 3, yaitu persepsi bahwa e-commerce tidak aman atau transaksi tanpa mengetahui wajah transaksi tanpa kertas dan menggunakan uang elektronik, keamanan dan lain-lain. Yang kedua, legal isu yang belum pasti atau ketidakjelasan hukum. Yang ketiga, pengetahuan tentang mekanisme e-commerce berpengaruh kepada operasional. Keuntungan e-commerce bagi konsumen yaitu kenyamanan dan kemudahan belanja atau home shopping and delivery. Yang kedua, transaksi 24 jam atau 24/7. Yang ketiga, mendapatkan informasi lebih lengkap, cepat dan mudah dari provider berbeda tanpa berpindah tempat, harga lebih murah dan pilihan banyak. Keuntungan e-commerce bagi pengelola bisnis atau manajemen. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang kedua, pengurangan sejumlah biaya secara efektif atau cost efektif. Yang ketiga, tool yang bagus untuk membangun relasi dengan customer. Yang keempat, bisa memberikan tawaran dan program lebih banyak dan fleksibel. Dan yang kelima, menjangkau pelanggan lebih besar. Keuntungan e-commerce bagi sosial masyarakat. Yang pertama, secara individu bisa bekerja dari rumah atau kemacetan. Yang kedua, memfasilitasi layanan publik atau bidang pendidikan dan juga kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan akses lebih besar. Yang keempat, masyarakat yang kurang mampu mendapatkan manfaat atau harga semakin murah dan beragam. Yang kelima, sebagai mesin kewirausahaan atau bisa memulai bisnis sendiri secara mudah, misalnya toko virtual dan mall. Risiko e-commerce bagi konsumen atau pembeli ada 12. Yang pertama, kerugian finansial. Yang kedua, rugi waktu karena proses pembelian online. Yang ketiga, kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, merasa tidak nyaman secara psikologis. Yang kelima, risiko privasi. Yang keenam, tidak ada garansi terhadap kualitas produk. Yang ketujuh, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ke-8, sabotase atau kehilangan kesempatan bisnis. Yang ke-9, penggunaan akses ke sumber-sumber situs, layanan dan lain-lain oleh pihak yang tidak berwajib. Yang ke-10, kehilangan kepercayaan konsumen. Yang ke-11, kerugian yang tak terduga. Yang ke-12, penurunan performa. Terakhir, materi kita itu tentang mengelola risiko e-commerce yang ada 3. Yang pertama, tantangan e-commerce adalah trust. Yang kedua, karyawan yang mempunyai skill. Dan yang terakhir, teknologi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.